Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Bingung sama tugas sekolah? Nonton di channel YouTube ini aja. Solusi semua masalah. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Alia Rahmawati dengan NIM 215144005. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Akuntansi, program studi D4 Keuangan Syariah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi kuantitatif bisnis syariah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pengujian komparasi dengan dua kelompok yang saling berhubungan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengujian komparasi. Nah, jadi seperti namanya, komparasi atau compare ini tuh artinya membandingkan dua kelompok data atau lebih. Jadi, uji komparasi ini tuh tujuannya yaitu untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dari dua kelompok data ataupun lebih. Nah, dalam statistika, pengolahan data statistik itu dibagi menjadi dua tipe pengujian data. Yang pertama ada statistik parametrik dan yang kedua ada statistik non-parametrik. Nah, untuk perbedaannya bisa dilihat ya. Jadi simpelnya itu, untuk statistik parametrik, nanti data yang dihasilkan itu akan berdistribusi secara normal. Sedangkan untuk statistik non-parametrik, data yang dihasilkan itu tidak berdistribusi secara normal. Lalu, di dalam uji komparasi ini banyak sekali macamnya. Ada yang untuk satu kelompok, ada juga yang untuk dua kelompok saling berhubungan ataupun saling bebas, dan ada juga yang untuk lebih dari dua kelompok, baik itu yang saling berhubungan ataupun saling bebas. Nah, fokus utama pembahasan di video kali ini yaitu kita akan membahas mengenai uji komparasi dengan dua kelompok yang saling berhubungan. Untuk tipe pengujian datanya, kita menggunakan statistik parametrik atau kita sebut juga sebagai uji T berpasangan atau paired sample t-test. Nah, sebenarnya apa sih paired sample t-test itu? Jadi, paired sample ini merupakan sebuah sampel yang dimana memiliki subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contohnya seperti subjek 1 mengalami perlakuan A dan juga mendapat perlakuan B. Nah, nanti kedua subjek tersebut akan dibandingkan. Atau contoh ilustrasi lainnya yaitu ada skor mahasiswa sebelum diberikan materi atau kita sebut pretest, dan juga ada skor mahasiswa setelah diberikan materi atau kita sebut posttest. Nah, subjeknya itu adalah skor mahasiswa dan dua perlakuan yang berbedanya itu adalah pretest dan juga posttest. Lalu, di dalam melakukan uji paired sample t-test ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu data yang dimiliki oleh subjek adalah data interval atau data rasio. Syarat yang kedua, kedua kelompok data berpasangan itu harus berdistribusi secara normal. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan uji paired sample t-test, kita harus melakukan terlebih dahulu uji normalitas. Oke, kita langsung masuk saja ke tutorial pengujiannya. Untuk langkah yang pertama adalah kita harus mencari data terlebih dahulu. Oke, di sini saya mengambil contoh data dari lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan program studi saya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan data apa saja, yang penting sumber dari data tersebut itu bisa dipercaya. Nah, untuk mencari datanya, saya akan menggunakan laporan keuangan dari Bank Syariah Indonesia. Caranya itu kita bisa dengan mengunjungi websitenya OJK. Kita ketik saja di sini website OJK. Lalu kita klik yang paling atas. Nah, kemudian kita bisa pilih yang statistik.
Nah, kita pilih yang laporan publikasi. Nah, karena saya akan mengambil Bank Syariah Indonesia, maka masuk ke dalam BSI itu termasuk ke dalam Bank Umum Syariah. Nah, ini. Nah, untuk subjeknya ini saya akan mengambil laba bersih, sedangkan untuk dua perlakuannya itu, yang pertama saya akan mengambil laba bersih sebelum terjadi COVID dan laba bersih pada saat terjadi COVID. Nah, COVID itu kan terjadinya di bulan Maret 2020 dan saya akan mengambil sampelnya itu sebanyak 20, jadi untuk laba bersih sebelum COVID itu berarti dari bulan Maret 2020 ke belakang. 20 bulan ke belakang dari bulan Maret 2020. Sedangkan untuk laba bersih sama COVID-nya itu 20 bulan ke depan dari bulan Maret 2020. Jadi untuk laba bersih sebelum COVID ini dimulai pada saat Juli 2018 sampai Februari 2020. Nah, jadi ini kita cari aja untuk periode laporannya, kita pilih bulan Juli. Untuk tahunnya kita pilih 2018 dan banknya saya ambil contoh itu Bank Syariah Indonesia. Nah, klik dan karena laba bersih itu ada di laporan laba rugi, maka kita checklist yang laporan laba ruginya, kita klik tampil. Nah, dan ini dia hasilnya. Di sini saya akan mengambil subjek yang laba bersihnya aja. Nah, ini sebesar 309.701. Dan inilah hasilnya setelah saya rekapitulasi semuanya. Untuk yang ini itu adalah laba bersih sebelum COVID, di mana dari bulan Juli 2018 sampai Februari 2020, sedangkan ini adalah laba bersih pada saat terjadi COVID, yaitu di bulan Maret 2020 sampai bulan Oktober 2021. Jadi teman-teman nanti bisa masukkan saja datanya langsung ke aplikasi SPSS. Nah, lalu ini bisa kita klik variable view. Nah, ini bisa kita upload saja. Contohnya ini untuk namanya akan saya ganti menjadi laba bersih sebelum COVID. Dan untuk yang kedua ini kita ganti menjadi laba bersih selama COVID. Nah, untuk aturan nama ini itu tidak boleh menggunakan spasi ya, jadi bisa teman-teman menggunakan underscore saja. Terus ini ada tipenya, kita biarkan saja. Tipenya juga bisa teman-teman atur, dan untuk desimalnya kita hilangkan saja jadi 0. Ya, dan yang sisanya kita diamkan saja. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, karena tadi datanya sudah kita dapatkan, maka untuk langkah yang kedua yaitu kita akan melakukan terlebih dahulu uji normalitas. Setelah datanya kita dapat dan sudah kita masukkan juga ke aplikasi SPSS, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian normalitas. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja di sini, kita pilih Analyze, lalu kita pilih yang Descriptive Statistic, kita pilih yang Explore. Nah, lalu laba bersih sebelum COVID-nya itu kita pindahkan ke Dependent List, dan yang selama COVID-nya juga kita pindahkan ke Dependent List. Lalu kita klik Plots. Nah, yang normality plot ini kita checklist, kemudian kita klik Continue, dan kita klik OK. Kita tunggu. Nah, dan ini dia untuk hasilnya. Untuk uji normalitas itu yang kita butuhkan adalah yang tabel test of normality-nya ini saja. Nah, dalam uji normalitas ini ada hipotesis yang diajukan. Yang pertama itu ada hipotesis 0 atau H0, yaitu data terdistribusi secara normal, dan juga ada HA, yaitu data tidak terdistribusi secara normal. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusannya, jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Artinya data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan sebaliknya, jika nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka
H0 diterima dan HA ditolak. Artinya data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, di dalam uji normalitas ini kita bisa melihat hasilnya itu dari test of normality-nya. Kita fokusnya ke signifikasinya. Dari hasil di atas terlihat bahwa nilai signifikasi dari Kolmogorov-Smirnov baik itu untuk laba bersih sebelum COVID ataupun untuk laba bersih selama COVID adalah sebesar 0,200. Sedangkan untuk nilai signifikasi dari Shapiro-Wilk untuk laba bersih sebelum COVID-nya itu sebesar 0,327, sedangkan untuk laba bersih selama COVID-nya adalah sebesar 0,306. Dari hasil di atas terlihat bahwa semua nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu diterima, sedangkan HA ditolak. Artinya data tersebut terdistribusi secara normal. Tetapi jika nilai signifikasinya dari salah satunya itu kurang dari 0,05, contohnya untuk laba bersih sebelum COVID itu yang dari Kolmogorov-Smirnovnya 0,20, tetapi yang dari Shapiro-Wilknya itu adalah 0,01, karena kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Jadi baik dari Kolmogorov-Smirnov maupun dari Shapiro-Wilk itu semuanya harus lebih besar dari 0,05 supaya bisa dikatakan datanya itu terdistribusi secara normal. Karena data tersebut sudah terdistribusi secara normal, maka kita bisa melakukan pengujian selanjutnya yaitu menggunakan uji paired sample t-test. Tetapi jika data yang teman-teman dapatkan itu tidak terdistribusi secara normal, maka uji paired sample t-test ini tidak bisa dilakukan, tapi teman-teman bisa menggunakan uji Wilcoxon untuk data non-parametrik atau data yang tidak terdistribusi secara normal. Oke, untuk langkah yang ketiga, kita akan melakukan pengujian paired sample t-test. Setelah melakukan pengujian normalitas, kita bisa langsung melakukan uji paired sample t-test. Kita kembali ke data yang tadi. Nah, lalu kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, dan kita pilih Paired Sample t-test. Kita klik. Nah, ini kita pindahkan untuk laba bersih sebelum COVID-nya itu ke variabel 1, dan laba bersih selama COVID-nya kita pindahkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK saja. Kita tunggu, dan inilah hasil dari paired sample t-testnya. Nah, sama seperti uji normalitas tadi, di dalam uji paired sample t-test ada juga hipotesis yang diajukannya. Untuk hipotesis 0 atau H0, kedua rata-rata populasi adalah identik. Artinya rata-rata laba bersih sebelum COVID dan rata-rata laba bersih selama COVID tidak berbeda secara nyata. Sedangkan untuk hipotesis HA, yaitu kedua rata-rata populasi adalah tidak identik. Artinya rata-rata laba bersih sebelum COVID dan rata-rata laba bersih selama COVID memang berbeda secara nyata. Untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima sedangkan HA-nya ditolak. Sedangkan sebaliknya, jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya yang diterima. Pada bagian pertama, terlihat ringkasan statistik dari kedua kelompok data. Untuk nilai rata-rata laba bersih sebelum COVID adalah sebesar Rp527.624. Sedangkan untuk nilai rata-rata laba bersih selama COVID adalah sebesar Rp1.013.066. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya COVID-19, laba bersih yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan. Lalu, di dalam tabel paired sample test ini menunjukkan bahwa nilai T hitungnya itu adalah sebesar minus 3,204.
Sedangkan untuk nilai signifikasinya adalah sebesar 0,005. Nah, berdasarkan hipotesis di awal tadi, ini menunjukkan bahwa nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Artinya, kedua rata-rata populasi adalah tidak identik atau rata-rata laba bersih sebelum COVID dengan rata-rata laba bersih selama COVID memang berbeda secara nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata laba bersih sebelum COVID dengan laba bersih selama COVID. Hal ini menunjukkan bahwa COVID-19 memberikan dampak terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih memperhatikan lagi faktor-faktor lain yang memang bisa mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Bye-bye.